Wacana penurunan tarif pajak pertambahan nilai PPN yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Gagasan ini dinilai sebagai langkah strategis yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pemulihan daya beli masyarakat dan penguatan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu pihak yang mendukung wacana tersebut adalah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Celios, Bima Yudhistira. Dalam pernyataannya kepada IDX Channel pada Kamis 16 Oktober tahun 2025, Bima secara khusus menyarankan agar tarif PPN yang saat ini berada di angka 11% diturunkan menjadi 8%. Menurutnya, penurunan tarif ini akan secara langsung memberikan dorongan terhadap konsumsi rumah tangga yang saat ini masih tertekan akibat ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Sebaiknya tarif PPN memang diturunkan menjadi 8% untuk dorong pemulihan konsumsi rumah tangga, ujar Bima. Lebih lanjut, Bima menepis anggapan bahwa penurunan tarif PPN akan menurunkan penerimaan pajak negara. Berdasarkan simulasi yang dilakukan Celios, justru sebaliknya. Penurunan tarif tersebut diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan negara hingga 1 triliun rupiah. Hal ini dimungkinkan karena adanya efek ganda multiplier effect dari meningkatnya konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan pendapatan pelaku usaha dan memperluas basis pajak. Hasil simulasi Celios. Dengan penurunan tarif PPN dari 11% ke 8%, terjadi kenaikan pendapatan negara 1 triliun rupiah. Jelasnya, Bima menjelaskan bahwa dengan tarif PPN yang lebih rendah, daya beli masyarakat akan mengalami perbaikan. Peningkatan konsumsi ini kemudian mendorong pertumbuhan sektor usaha, terutama retail dan konsumsi barang kebutuhan pokok. Seiring naiknya pendapatan di sektor usaha, maka pajak-pajak lainnya seperti PPh Badan dan PPh Pasal 21 juga akan ikut mengalami peningkatan. Ada kaitan dengan naiknya pendapatan pelaku usaha, terutama retail, sehingga pajak PPh Badan, PPh 21 juga naik, tambah Bima. Tak hanya soal PPN, Bima juga menyoroti pentingnya stimulus tambahan dari pemerintah untuk mendongkrak kepercayaan pasar dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, efektivitas stimulus sangat ditentukan oleh jenis dan besaran insentif yang diberikan. Stimulus fiskal yang terlalu kecil atau tidak sesuai ekspektasi publik dan dunia usaha akan memiliki daya dorong yang terbatas. Ia pun mengusulkan beberapa bentuk stimulus yang dinilai cukup kuat untuk menggerakkan ekonomi nasional. Antara lain, diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga hingga daya 2200 volt ampere. Penurunan tarif PPN dari 11% ke 8%, dan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP menjadi 7 juta rupiah per bulan untuk semua jenis pekerjaan. Selama stimulusnya di bawah ekspektasi itu, maka daya dorongnya kecil, kata Bima menegaskan. Sebagai catatan, tarif PPN di Indonesia sebelumnya telah mengalami kenaikan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% sejak April tahun 2022. Kenaikan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang HPP, sesuai dengan rencana awal, tarif PPN seharusnya akan dinaikkan kembali menjadi 12%, paling lambat pada tahun ke-2025, namun, dengan munculnya wacana penurunan tarif, hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan baru mungkin akan meninjau ulang arah kebijakan fiskalnya, dengan lebih fokus pada upaya menjaga stabilitas konsumsi dan daya beli masyarakat. Wacana penurunan tarif pajak pertambahan nilai PPN yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Gagasan ini dinilai sebagai langkah strategis yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pemulihan daya beli masyarakat dan penguatan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu pihak yang mendukung wacana tersebut adalah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Celios, Bima Yudhistira.
Dalam pernyataannya kepada IDX Channel pada Kamis 16 Oktober tahun 2025, Bima secara khusus menyarankan agar tarif PPN yang saat ini berada di angka 11% diturunkan menjadi 8%. Menurutnya, penurunan tarif ini akan secara langsung memberikan dorongan terhadap konsumsi rumah tangga yang saat ini masih tertekan akibat ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Sebaiknya tarif PPN memang diturunkan menjadi 8%. Untuk dorong pemulihan konsumsi rumah tangga, ujar Bima. Lebih lanjut, Bima menepis anggapan bahwa penurunan tarif PPN akan menurunkan penerimaan pajak negara. Berdasarkan simulasi yang dilakukan Celios, justru sebaliknya. Penurunan tarif tersebut diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan negara hingga 1 triliun rupiah. Hal ini dimungkinkan karena adanya efek ganda multiplier effect dari meningkatnya konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan pendapatan pelaku usaha dan memperluas basis pajak. Hasil simulasi Celios. Dengan penurunan tarif PPN dari 11% ke 8%, terjadi kenaikan pendapatan negara 1 triliun rupiah. Jelasnya, Bima menjelaskan bahwa dengan tarif PPN yang lebih rendah, daya beli masyarakat akan mengalami perbaikan. Peningkatan konsumsi ini kemudian mendorong pertumbuhan sektor usaha, terutama retail dan konsumsi barang kebutuhan pokok. Seiring naiknya pendapatan di sektor usaha, maka pajak-pajak lainnya seperti PPh Badan dan PPh Pasal 21 juga akan ikut mengalami peningkatan. Ada kaitan dengan naiknya pendapatan pelaku usaha, terutama retail, sehingga pajak PPh Badan, PPh 21 juga naik, tambah Bima. Tak hanya soal PPN, Bima juga menyoroti pentingnya stimulus tambahan dari pemerintah untuk mendongkrak kepercayaan pasar dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, efektivitas stimulus sangat ditentukan oleh jenis dan besaran insentif yang diberikan. Stimulus fiskal yang terlalu kecil atau tidak sesuai ekspektasi publik dan dunia usaha akan memiliki daya dorong yang terbatas. Ia pun mengusulkan beberapa bentuk stimulus yang dinilai cukup kuat untuk menggerakkan ekonomi nasional. Antara lain, diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga hingga daya 2200 volt ampere. Penurunan tarif PPN dari 11% ke 8%, dan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP menjadi 7 juta rupiah per bulan untuk semua jenis pekerjaan. Selama stimulusnya di bawah ekspektasi itu, maka daya dorongnya kecil. Kata Bima menegaskan, sebagai catatan, tarif PPN di Indonesia sebelumnya telah mengalami kenaikan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% sejak April tahun 2022. Kenaikan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-Undang HPP, sesuai dengan rencana awal, tarif PPN seharusnya akan dinaikkan kembali menjadi 12%, paling lambat pada tahun ke-2025, namun, dengan munculnya wacana penurunan tarif, hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan baru mungkin akan meninjau ulang arah kebijakan fiskalnya, dengan lebih fokus pada upaya menjaga stabilitas konsumsi dan daya beli masyarakat.